إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di siang hari ini selain untaian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia-Nya, rahmat-Nya serta nikmat-Nya kepada kita selaku hamba-Nya. Terlebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta umur panjang. Nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat yang paling berharga karena iman tak dapat diwarisi dari orang tua kita yang bertakwa. Iman adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka manfaatkan iman yang berada dalam diri kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zulumat ila nur, dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya, yaitu cahaya iman yang kita rasakan pada saat ini. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, khatib berwasiat wabil khusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan semua perintah-perintahnya serta menjauhi semua larangan-larangannya. Dunia adalah tempat manusia menjalani berbagai macam ujian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian agar menjadi ujian. Siapa di antara manusia itu yang paling baik amalannya? Di dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia memuji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ada begitu banyak pembahasan tentang ujian Tuhan.
pertanyaan yang sering muncul di dalam pikiran adalah, bukankah ujian adalah agar kita mengenal seseorang atau segala sesuatu yang kabur? Misalnya, ujian sekolah adalah untuk mengenali seberapa pandai seorang murid. Jika demikian adanya, lalu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ilmunya telah meliputi segala sesuatu, mengetahui semua rahasia lahir dan batin, mengetahui langit dan bumi, dengan ilmunya yang tak terbatas, masih merasa perlu untuk menguji manusia? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi baginya sehingga untuk mengetahui dianya harus memberikan ujian kepada manusia? Jawabannya, atas pertanyaan penting ini dapat dipecahkan dengan merenungkan realita bahwa ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah berbeda dengan ujian-ujian yang ada pada kita. Ujian-ujian yang dilakukan manusia adalah seperti yang tadi dijelaskan di atas, yaitu untuk mengenal lebih banyak tentang sesuatu dan seseorang. Akan tetapi ujian ilahi pada dasarnya bertujuan mendidik manusia. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran terdapat lebih 20 macam ujian yang telah dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan satu hukum universal dan sunnah yang abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menguji manusia dengan tujuan membuat bakat-bakat yang tersimpan menjadi aktual, yang pada gilirannya adalah untuk mendidik para hamba sebagaimana baja harus dimasukkan ke dalam tungku pembakaran terlebih dahulu untuk menghasilkan baja yang unggul. Demikian juga halnya dengan manusia, dia pun harus ditempa dan dididik terlebih dahulu dengan musibah yang berat dan kesulitan yang beragam untuk menjadi insan berkualitas baja dan tahan tempa. Pada hakikatnya, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mirip dengan pekerjaan seorang tukang kebun yang telah mempunyai banyak pengalaman dan menebarkan biji-biji yang berpotensi di atas tanah-tanah yang telah siap ditanami. Biji-biji itu akan memulai perkembangan dan pertumbuhannya dengan memanfaatkan sumber-sumber alam, dan secara bertahap ia akan bertahan melawan kesulitan dan perubahan yang ada di sekitarnya. Dingin yang mematikan dan panas yang membakar berdiri tegak ketika berhadapan dengan topan besar, sehingga ia melahirkan bunga-bunga yang cantik atau berubah menjadi pokok pohon yang rimbun dengan buah yang merumput. Untuk menghasilkan seorang serdadu yang kuat dan kokoh di medan perang, para tentara dan serdadu harus dibawa ke medan perang buatan. Mereka ditinggal di dalam keadaan yang sulit seperti kehausan, kelaparan, dingin, panas, dan kondisi-kondisi kritis, sehingga mereka menjadi serdadu yang kuat dan matang. Inilah rahasia dari ujian ilahi. Maka jangan katakan kita seorang beriman kalau Allah belum memberikan kita ujian yang luar biasa. Mampukah kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jabatan, harta, bahkan istri dan anak kita adalah ujian kita semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjelaskan hakikat ujian dalam surah Al-Imran ayat 154.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waliyabtali Allah ma fi sudurikum waliyuhissa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu, untuk membersihkan apa yang berada di dalam hatimu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karakter yang berada dalam diri insan tidak bisa begitu saja dijadikan tolak ukur untuk mendapatkan pahala atau siksa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi cobaan pada para hambanya supaya mereka memanifestasikan bakat dan potensi terpendam mereka dalam bentuk perbuatan dan mengembangkannya menjadi aktual, sehingga bisa ditentukan apakah mereka berhak untuk mendapatkan pahala ataukah siksa. Jika tidak ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, potensi ini tidak akan muncul seperti layaknya pohon yang tidak pernah menghasilkan buah-buahan. Inilah cobaan ilahi dalam logika Islam. Maka dengan memahami ini, muslimin tak lagi putus asa dan pencobaan menjadikan lebih kuat. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil jihad وَلِنِصَابِ حَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَبِذِكْرِ نِعْمَةِ عَلَيْنَا إِذْ كُنَّا عَبْدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمَبْعُوثُ إِلَى مَرْضَاتِ اللَّهِ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه والثنى بملائكة القدس وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح جميع الولاة المسلمين واهد الكفارة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واهدر من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هادئة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا عليه يزدكم ولا